Nis, sebagai istri yang baik, tentunya doa udah pastilah yang paling pertama untuk suami. Tapi kalau malam-malam suami suka, aduh mah capek deh hari ini. Aduh mah kayak gini. Ih, kok dia yang tahu? Coba tanya dulu sama Nisa. Nggak pernah ngeluh sih, nggak pernah malam-malam tuh pas. Tapi paling kalau misalnya ada sesuatu yang dia pikirin, kelihatan dari mukanya. Jadi dia nggak pernah yang ngeluarin duluan. Pasti aku tanya, ada apa pap gitu kan. Don't worry. Kadang-kadang kalau misalnya emang kelihatannya dia mukanya nggak enak, tapi mungkin dia capek untuk cerita, cuman nggak apa-apa, don't worry, gitu-gitu aja. Kalau anak-anak gimana? Maksudnya anak-anak juga suka ngeliat, ih papa teh kenapa gitu. Heeh. Anak kenapa nih? Anaknya hiji, cuma satu. Enggak sih, justru kalau misalnya ada anaknya langsung sering gitu berubah mukanya. Langsung happy, seperti kayak dapat energi tambahan gitu. Justru energinya ada di anak begitu ya. Pas aku tuh jarang sih sebenarnya, hampir tidak pernah mengeluh. Paling hanya mukanya aja yang kelihatan capek, dan ketika ditanya bisa cerita atau kita ditanya kita kasih semangat juga udah hilang. Terutama kalau dikasih anaknya depan mukanya juga dia udah hilang. Gimana nggak capek ya, belusukan mulu ya. Coba kita Pemirsa, elektabilitas pasangan calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama Jarod Saiful Hidayat kembali memimpin dalam survei Pilkada Gubernur DKI Jakarta. Berdasarkan hasil survei terbaru Saiful Mujani Research Center atau SMRC, elektabilitas pasangan Ahok Jarot sebesar 34,8%, diikuti dengan pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno dengan elektabilitas 26,4%, kemudian elektabilitas pasangan Agus Yudhoyono Silviana Murni yaitu sebesar 22,5%, sementara 16,4% responden menjawab tidak tahu atau rahasia. Selain itu, SMRC juga merilis penilaian publik dari hasil debat putaran pertama. Pasangan Ahok Jarot kembali unggul. tanya langsung ke belusukan. Bu, kece banget malam hari ini. Persiapannya apa selain lipstick kecenya? Oh, persiapannya harus rileks. Kemudian ya mengingat-ingat kembali perjalanan kita ketika kita gerilya lapangan. Mas Agus kan sama saya nih emang punya komitmen untuk mendengar langsung dari masyarakat. Jadi kita nih berbeda. Kadang-kadang aku ke utara, Mas Agus ke timur. Aku ke barat, Mas Agus ke selatan. Tapi tetap satu tujuan ya, Jun. Jadi kan topiknya malam hari ini kan udah banyak sekali beredar, sudah dikeluarkan oleh KPU. Katanya Mbak Silvi banget nih yang namanya birokrasi gitu. Karena selama ini melihat ya kiprah yang sudah puluhan tahun, percaya diri tinggi dong hari ini. Soal percaya diri kan dimanapun kita sebenarnya harus punya percaya diri. Ya, kalau kita ingin melakukan sesuatu tanpa percaya diri ya pasti hasilnya juga tidak akan tercapai. Tapi persoalannya ya kita harus betul-betul pertama pasti mempersiapkan diri. Yang kemudian ya hasbunallah, serahkan pada Allah. Karena bagaimanapun kita adalah manusia biasa. Manusia dengan pasti ada hal-hal yang tidak sempurna dalam hidup ini. Nah itu yang kita harus sadari betul. Kadang-kadang nanti bisa jadi overburden, jadi beban tersendiri buat kita. Itu tidak boleh. Oh ada janjian nggak Pak Silvi kayak Mas Agus nanti jawabnya yang ini ya, ruang tata terbuka hijau misalnya, nanti saya yang jawab, nanti saya jawab birokrasi, ada pembagian tugas gitu nggak? Selalu secara dinamis ya, selalu dinamis. Kalau saya merasa bahwa Mas Agus ini lebih gape gitu soal ini, ya pasti Mas Agus akan mengambil pertanyaan itu. Terus kemudian kalau Mas Agus juga merasa bahwa oh nih Pak Silvi nih urusan teknis gitu misalnya, terus aku disuruh menjawab ya, kita mengalirnya seperti air, kita nggak kaku gitu. Nanti kalau pertanyaan ini untuk Mas Agus, ini untuk saya enggak gitu, kita mengalir aja. Selalu Kan ya, semua hal didiskusikan sih, semua tema, semua hal pasti mereka berdua berdiskusi gitu. Kamu kalau lagi tengah-tengah mereka diskusi gitu apa yang kamu lakukan? Ngeliatin aja. Nemenin. Kritikus yang paling tajam, apa kritik yang paling tajam dari gini. Jadi beliau terus seolah-olah jadi memang masyarakat. Kalau mau kita begini terus ditanya terus gitu di simulasi gitunya didedetkan. Oh kalau jadi
Sebenarnya pada dasarnya tuh bukan cuman pengen tahu sebenarnya kan mereka lagi berdiskusi sedang. Terus kalau ini gimana? Kalau ini sebagai kepengen tahu aja, curiosity aja sih sebenarnya, bukan kritikus. Dan juga mewakili masyarakat tentunya ya. Jadi akhirnya simulasi. Harus. Karena bagaimanapun kan kita harus mendengar suara asli dari masyarakat seperti apa. Ya, dari hati yang paling dalam, bukan dengan tameng-tameng, bukan gitu. Jadi kita akhirnya menyelesaikan juga dengan hati. Kita lihat suara hati dari pasangan calon nomor urut 1 nanti di sana. Good luck. Terima kasih Anissa, good luck, hatur nuhun. Kita akan kembali lagi ke studio, Rory, Andini. Bagaimana jalannya debat calon gubernur DKI Jakarta yang kedua, supaya cukup seru ya tadi ya, supaya banyak yang tektokan gitu. Tapi sepertinya ada teman-teman kita yang akan memberikan laporan. Silakan Rory. Betul, saya akan mengajak pemirsa dan juga Andini dan juga narasumber di studio untuk melihat wawancara Afiani Malik dengan pasangan nomor urut 3, Anies dan juga Sandi. WTP. Jadi kalau kita menyampaikan pada publik dalam debat tadi, bukan hanya membandingkan antara yang dikatakan dengan yang seharusnya, tapi bandingkan yang sudah dikerjakan. Mas Anies, tadi kan waktunya sebenarnya sudah habis tuh Bu Silvi memberikan pertanyaan, tapi kenapa Anda menghampiri padahal waktunya sudah habis? Mungkin juga dilihat agak melanggar peraturan, atau kenapa Anda maju untuk mendekati Bu Silvi? Pertanyaannya apa? Tapi waktunya sudah habis. Ya, kalau pertanyaannya tidak ada, terus menjawab apa? Karena itu tanya. Bahwa memang itu harus dilakukan, Iya. tidak melanggar apapun. Ada peraturan apa? Nggak melanggar. Waktunya sudah habis, Anda tetap bisa maju, Anda rasa itu Oh ya, dampak kalau semata-mata adalah untuk membuat kita bisa menjawab. Karena pertanyaannya tidak disampaikan dengan jelas. Itu aja. Jadi kalau Anda boleh menilai dua performa hari ini, apa kira-kira untuk bekal di debat terakhir, debat ketiga? Oh, kalau kita sih merasa alhamdulillah, malam ini juga kita merasa puas dan kita bisa paparkan apa yang sudah kita kerjakan, apa yang akan kita kerjakan, maka debat ketiga kita nggak bisa nunggu lagi, udah rasanya pengen segera. Pengen segera, Mas Andi juga seperti itu? Ya alhamdulillah, dan menurut kami jelas bahwa kami menyampaikan program-program yang betul-betul terukur dan sangat aplikatif. Tadi kami sampaikan bahwa per hari ini sudah 3.300 lapangan kerja kita buka dengan program OKOC, dan dengan KJP Plus sudah begitu menanamkan optimisme di warga masyarakat sekarang. Kami yakin di debat ketiga nanti kami bisa mengkonkretkan lagi, dan kami berharap bisa memenangkan hati dan pikiran dari warga Jakarta. Jadi suasana yang di debat kedua ini terasa lebih santai. Ya, dan pesan kita pada semuanya, ingat yang pakai peci, coblos pecinya. Oh gitu ya, coblos pecinya. Coblos pecinya, biar gampang. Itu nggak syarat tuh, statement itu? Loh, ini kan nasional kan? Oke, baik. Mas Anies, Mas Andi, terima kasih banyak atas waktunya. Sampai ketemu dan sukses untuk di debat ketiga. Terima kasih. Ya, Andini dan juga Rory, tadi itu wawancara singkat dari pasangan Anies Sandi. Memang masih ramai sekali. Saat ini saya berada di backstage. Kami masih menunggu, tadi juga sempat lewat Ibu Ani Yudhoyono dan juga Agus Yudhoyono, tapi langsung menuju ke press conference tempat mereka juga akan bertemu dengan para relawan. Seperti itu. Kita masih lihat, masih menantikan juga Ahok Jarot, apakah mereka akan lewat sini atau tidak. Kita akan lihat lagi narasumber yang lain. Kembali ke Anda di studio. Terima kasih Afi, langsung saja kita. Ada kejutan nggak Nanti. Oke. Baik, ya kita lihat Pak Ahok dan Pak Jarot juga masih dikelilingi oleh para pendukung. Masih banyak yang meminta foto. Pak Jarot sebentar Pak, sambil menunggu juga Pak Ahok. Bagaimana malam ini Anda melihat temanya? Kalau petahana dirasa lebih unggul, tapi Anda merasa seperti itu? Tidak, jadi nanti coba dilihat aja dalam debat ya. Gitu ya. Dilihat aja. Oke. Pak Ahok, sorry minta statementnya Pak, gimana persiapannya malam ini? Akan menjadi Ahok yang seperti apa? Ya Ahok lah. Kalau yang pertama minta doa supaya lebih tenang, yang sekarang seperti apa? Nanti lihat aja. Nanti lihat. Ada kejutan dari Ahok dan Jarot pada malam hari ini Pak? Tanya Mas Jarod ya. Pembagiannya seperti apa nih nanti Pak Ahok?
Pembagian sih jawabnya. nggak pada pembagian ya. Tapi ya. Tapi berdua sama aja kan. Ya, jawab. Debat kedua ini penting Pak, elektabilitas. Kenapa Bapak lihat ini penting Pak? Penting. Lewat wall of fame dulu, Pak. Di depan. Ayo. Ini mau diarahkan kemana? Ke Walk of Fame? Oke.